Baiklah, bagian pertama yaitu dasar-dasar manajemen risiko. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai itu risiko. Dalam setiap aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan tentunya ada kemungkinan atau probabilitas ketidakpastian yang dapat terjadi. Ketidakpastian itu dapat terjadi disebabkan oleh ekonomi, alam, ataupun perilaku manusia itu sendiri. Ketidakpastian tersebut menciptakan dua kemungkinan, yaitu yang pertama hasil yang diharapkan, yang kedua yaitu hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang merupakan bagian dari risiko. Jadi risiko itu adalah suatu kemungkinan yang terjadi akibat ketidakpastian yang dapat menimbulkan hasil yang tidak sesuai dengan diharapkan atau menimbulkan kerugian. Risiko tersebut perlu ditanggulangi dengan manajemen risiko agar tidak terjadinya atau pencegahan dan ataupun meminimalisir dampak risiko tersebut, dalam arti menghindari atau meminimalisir kerugian dan meningkatkan kesempatan agar tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Hingga dapat dikatakan bahwa manajemen risiko adalah perencanaan terstruktur yang dilakukan untuk menanggulangi risiko yang diharapkan agar risiko tersebut dapat diminimalisir atau tidak terjadi. Apabila terjadi, maka diminimalisir dampaknya. Untuk mencapai tujuan dari manajemen risiko, terdapat dasar-dasar manajemen risiko seperti yang pertama yaitu identifikasi risiko. Langkah awal sebelum melakukan identifikasi risiko yaitu perlu mengetahui dan mendeskripsikan kondisi yang ada, baik internal maupun eksternal, agar proses identifikasi risiko ini dapat berjalan dengan baik. Identifikasi risiko itu sendiri ialah menelaah ataupun menemukan apa saja risiko, hal-hal yang mungkin dapat terjadi yang mengganggu tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan, dan menemukan penyebab dari risiko tersebut. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain seperti survei, informasi historis, dan sebagainya. Yang kedua yaitu analisis risiko atau penilaian risiko. Mengenal risiko yang telah diidentifikasi untuk menganalisanya, apakah risiko tersebut merupakan risiko yang tinggi atau tidak, dalam arti kemungkinan terjadi atau konsekuensi dampaknya tinggi. Kemudian maka daripada itu, pada tahap ini sangatlah penting menentukan dugaan terbaik supaya nantinya dapat diprioritaskan dengan baik dalam implementasi rencana manajemen risiko. Yang ketiga, rencana penanganan atau pengelolaan atau respon terhadap risiko. Ada beberapa cara untuk merespon risiko, di antaranya yang pertama, risk avoidance, yaitu mengambil tindakan untuk menghindari risiko-risiko yang akan terjadi. Dapat kita lihat dari penelitiannya bahwa untuk risiko-risiko yang akan terjadi dihindari dan tidak dilakukan penanganan terhadap risiko tersebut. Yang kedua, risk reduction, yaitu tindakan untuk mengurangi dampak yang telah terjadi. Jadi risiko yang akan terjadi dilakukan tindakan untuk mengurangi dampak dari risiko tersebut. Kemudian yang ketiga, risk transfer, yaitu tindakan untuk mengelola risiko dengan cara mentransfer risiko tersebut terhadap pihak lain. Jadi risiko yang semulanya ada pada perusahaan ditransfer atau dialihkan pada pihak lain agar risiko tersebut tidak ditanggung oleh perusahaan lagi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu risk retention, yaitu pengolahan risiko dengan cara menghadapi risiko tersebut. Yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi, di mana monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk dari kewaspadaan, dalam arti untuk memastikan apakah perlu melakukan suatu perubahan atau penyesuaian dalam rencana yang telah ditetapkan sebelumnya,
serta memastikan respon yang dipilih serta diimplementasikan sudah sesuai dengan ketika risiko yang diidentifikasi terjadi. Oke, baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi setelah Mary. Jadi, presentasi kedua itu tentang komponen, model, struktur, serta manajemen risiko perusahaan menurut KOSO ERM. Jadi, komponennya itu ada 8, yang terdiri dari 1. Komponen lingkungan internal, 2. Penentuan tujuan, 3. Identifikasi kejadian, yang keempat penilaian risiko, yang kelima respon risiko, 6. Aktivitas kontrol, 7. Informasi dan komunikasi, yang ke-8 monitoring. Jadi ini komponennya. Pengertiannya, jadi komponen lingkungan internal ini dia ada tingkat komponen untuk menentukan dasar model ERM perusahaannya itu apa aja untuk supaya bisa ke komponen lainnya. Dan juga bisa mempengaruhi cara strateginya dengan tujuan harus ditetapkannya. Terus bagaimana struktur aktivitas bisnis berkaitan dengan risiko dan juga bagaimana risiko identifikasi ini dapat disikapi dengan cara kita meningkatkan komponen untuk menentukan lingkungan internal yang kita ambil pada perusahaan ini dengan cara kita memperluas strategi ataupun meningkatkan tujuan dengan menetapkan struktur aktivitas yang berkaitan dengan risiko ini. Yang kedua itu penentuan tujuan. Jadi penentuan tujuan ini menggarisbawahi kondisi penting untuk membantu manajemen menciptakan proses ERM yang efektif. Karena di elemen ini strategi yang ada selaras dengan misi termasuk aktivitas operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Jadi dalam penentuan tujuan ini, risiko manajemen dan selera risiko itu terdapat di komponen lingkungan internal yang membutuhkan penentuan tujuan agar dapat menentukan tingkat risikonya sampai bisa diterima atau dengan aturan risiko tertentu dan juga sejauh mana ukuran yang bisa ditoleransi. Selanjutnya, identifikasi kejadian. Jadi identifikasian ini adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang ada di perusahaan, internal maupun eksternal, dan bisa memengaruhi implementasi strategi ERM dengan pencapaian tujuannya. Sementara terdapat kecenderungan auditor internal dengan memikirkan kejadian dalam arti negatif, menentukan apa salah, mereka juga bisa bersikap positif. Di luar sana banyak perusahaan yang saat ini memiliki alat pemantauan kerja yang kuat di penggarangan biaya, kualitas, dan produksi dan lain-lainnya. Terus penilaian risiko. Penilaian risiko ini memungkinkan perusahaan mempertimbangkan dampaknya. Adanya peristiwa terkait risiko potensial mungkin secara keseluruhan ataupun mencapai tujuan pada perusahaan. Jadi penilaian risiko ini ada terdiri dari dua, yaitu risiko inherent. Risiko inherent ini berada di luar kontrol manajemen dan biasanya berasal dari faktor eksternal. Yang kedua, risiko residual, risiko yang tersisa setelah tanggapan manajemen lainnya, atau ancaman dan tindakan pencegahan yang diterapkan. Selanjutnya, respon risiko. Setelah menilai dan mengidentifikasi risiko, juga lebih disignifikan untuk memproses respon risiko KOSO ERM untuk memerlukan tinjauan yang dengan hati-hati terhadap perkiraan kemungkinan akan adanya risiko ataupun dampak potensial. Jadi dengan mempertimbangkan biaya dan manfaatnya, terkaitlah untuk mengembangkan strategi respon risiko yang tepat untuk saat ini. Terus, aktivitas kontrol. Jadi, kegiatan pengendalian ERM ini adalah kebijakan atau prosedur yang diperlukan untuk memastikan jika ada tindakan terhadap respon risiko yang
teridentifikasi. Jadi komponen aktivitas pengendalian cost ini harus terkait erat dengan adanya strategi dan juga tindakan respon risiko yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Jadi banyak sekali perusahaan yang memiliki jaringan kompleks. Terus seringkali perusahaan ini tidak begitu baik terkait dengan operasional dan juga sistem informasi keuangan. Jadi dalam memproses dasar mereka. Jadi informasi ini banyak keterkaitannya dan menjadi lebih kompleks bagi banyak proses ERM. Mengingat banyak hal mendasar di aplikasi perusahaan, ini tidak secara langsung ataupun meminjamkan diri untuk identifikasi risiko, penilaian, dan proses respon atau tipe risiko. Jadi komunikasi RM ini yaitu aspek kedua dari komponen ini. Komunikasi ini berbicara tentang apa itu komunikasi di luar IT saja, seperti kebutuhan akan mekanisme dalam untuk kita memastikan semua pemangku kepentingan dan menerima pesan yang terkait dengan kepentingan perusahaan dalam mengelola risikonya. Selanjutnya itu monitoring. Jadi di dasar komponen kerangka ERM ini, pemantau ERM diperlukan untuk menentukan bahwa semua komponen itu bisa diawasi dan juga bisa dijalankan untuk berbagai sistem informasi keuangan ataupun proses lainnya. Jadi yang selanjutnya itu manajemen risiko perusahaan. Manajemen risiko perusahaan ini merupakan sebuah proses yang mengalir dalam suatu perusahaan yang juga dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya. Terus, dalam manajemen risiko ini diterapkan pengaturan strategi di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial. Juga dapat memengaruhi entitas dan mengelola risiko menjadi risiko yang dapat diterima ataupun memberi keyakinan sehingga berhubungan dengan pencapaian tujuan entitas. Jadi manajemen risiko ini berfungsi dengan baik jika kita sebagai individu dalam perusahaan menjalankannya sebaik dan dapat memahami apa saja yaitu faktor yang menyebabkannya, mulai dari timbulnya risiko yang dampaknya timbul dan dari risiko lainnya. Oke, terima kasih. Ya, berikut saya Kelvin akan menjelaskan mengenai dimensi lain dari COSO ERM. Tujuan risiko perusahaan. Dia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama operasi risiko tujuan manajemen, kedua tujuan pelaporan manajemen risiko, dan yang terakhir tujuan kepatuhan hukum dan peraturan risiko. Yang pertama operasi risiko tujuan manajemen. Itu identifikasi risiko harus dilakukan pada setiap unit bisnis perusahaan dan membutuhkan informasi secara detail untuk dianalisis. Manajer dari tiap unit biasanya merupakan pihak yang memiliki pemahaman paling banyak terhadap risiko operasi. Audit internal harus mengumpulkan informasi dari tiap-tiap unit ini untuk mencegah informasi yang kurang lengkap saat dikonsolidasikan pada pelaporan level yang lebih tinggi. Terus yang kedua, tujuan pelaporan manajemen risiko. Pelaporan yang tidak akurat dapat menyebabkan masalah dalam berbagai bidang. Unit operasi harus memastikan bahwa hasil yang dilaporkan adalah benar.
sebelum dilaporkan pada level manajemen di atasnya untuk mencegah pelaporan konsolidasi yang salah. Terus yang ketiga, tujuan kepatuhan hukum dan peraturan risiko. SOSORM ini merekomendasikan agar risiko terkait kepatuhan dipertimbangkan untuk masing-masing komponen kerangka risiko, baik dalam konteks lingkungan internal, penetapan tujuan, atau pemantauan risiko, dan juga seluruh perusahaan ini. Dan juga seluruh perusahaan. Ini adalah elemen penting dari kerangka kerja manajemen risiko yang perlu dikomunikasikan dan dipahami. Selanjutnya, saya akan membahas tentang risiko, tingkat entitas, dan kerangka kerja atau proses SOSORM. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa pada setiap organisasi ataupun entitas pasti akan selalu ada risiko. Nah, oleh sebab itulah, SOSORM ini menyarankan bahwa risiko itu harus mengikuti struktur organisasi perusahaan. Karena agar dapat berfungsi dan efisien secara baik, maka SOSORM ini juga menyarankan bahwa risiko itu harus diidentifikasi pada setiap organisasi perusahaan hingga ke unit level bisnis perusahaan tersebut. Nah, risikonya itu juga harus diidentifikasi dan di-manage dalam setiap organisasi, termasuk risiko secara entitas luas hingga unit bisnis individu. Nah, yang pertama itu adalah risiko tingkat organisasi. Nah, beberapa risiko yang terjadi pada tingkat unit organisasi harus dipertimbangkan terhadap risiko tingkat entitas, karena akan memudahkan bagi perusahaan untuk mempertimbangkan beberapa risiko tingkat organisasi ini. Dalam suatu perusahaan tentunya pasti ada organisasi-organisasi di dalam entitas tersebut. Nah, oleh sebab itulah kita harus mengetahui resiko-resiko yang terjadi pada organisasi tersebut. Karena baik resiko yang nampaknya besar maupun yang tampaknya kecil dapat berdampak pada seluruh perusahaan. Seperti contohnya apabila ada suatu entitas yang mempunyai suatu organisasi kecil, tapi organisasi tersebut tidak memberikan memberitahukan kepada entitas apa saja risiko-risiko yang dapat muncul dalam kinerja kerja mereka. Nah, bayangkan apabila dengan mereka tidak memberitahu risiko tersebut, yang berdampak apabila terjadi masalah suatu hari kemudian, maka tidak hanya kepada organisasi tersebut, namun dampak juga berdampak kepada perusahaan. Oleh sebab itulah, kita harus mengetahui risiko-risiko yang bahkan sekecil apapun yang terjadi di tiga organisasi tersebut. Nah, memang tampak lebih mudah untuk mengidentifikasi risiko yang tampak besar. Maka, oleh sebab itulah entitas harus memberi perhatian lebih khusus lagi kepada tingkat risiko yang kecil, agar tidak berdampak besar di kemudian hari. Risiko itu tentunya harus diidentifikasi melalui pengaturan tujuan seluruh organisasi dan dipertimbangkan atas dasar entitas serta seluruh unit operasi individu. Yang selanjutnya adalah risiko tingkat unit bisnis. Risiko itu dapat terjadi pada hampir seluruh tingkat perusahaan, dari divisi produksi utama dengan ribuan karyawan hingga posisi kepemilikan minoritas di perusahaan penjualan negeri. Maksudnya itu adalah, risiko itu dapat terjadi pada hampir seluruh tingkat perusahaan, baik yang perusahaan yang besar dengan banyaknya karyawan hingga perusahaan kecil yang bergerak cuma beberapa orang. Pasti selalu ada risiko yang terdapat di dalamnya. Maka sebab itu, risiko itu harus dipertimbangkan di setiap unit organisasi yang signifikan. Bahkan hingga posisi kepemilikan minoritas di perusahaan penjualan negeri, risiko tetap harus diidentifikasi. Jadi, walaupun mungkin bagi beberapa yang menganggap, misalnya pemilik perusahaan menganggap bahwa perusahaannya tersebut kecil, dan tidak berjalan secara besar, bukan berarti risiko yang ada di dalam perusahaan tersebut itu harus diabaikan. Nah, risiko itu tetap harus dipertimbangkan, karena kita tidak tahu bahwa apabila di kemudian hari risiko itu dapat memberikan dampak yang cukup besar kepada perusahaannya. Tentunya dampak negatif. Karena kita tidak tahu apabila di kemudian hari dengan adanya risiko yang diabaikan itu dapat memberikan dampak yang negatif terhadap kinerja perusahaannya di kemudian hari. Dengan diabaikannya risiko tersebut, maka akan muncullah dampak negatif pada perusahaan tersebut. Nah, yang terjadi pada pemilik perusahaan tentunya mereka akan menyebabkan rasa malu serta kemarahan besar perusahaan. Tetapi peristiwa itu tidak akan terjadi kalau misalnya perusahaan itu telah mengendalikan seluruh unit perusahaan kecilnya. Jadi dia memastikan dengan baik bahwa kinerjanya berjalan dengan baik, serta memberitahu resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi dalam setiap bagian divisi unit bisnis tersebut. Oleh sebab itulah kerangka SOSORM ini menyediakan mekanisme untuk mempertimbangkan risiko ini, karena ini adalah alat penting untuk membantu memastikan kepatuhan SOX. Jadi selanjutnya adalah penyatuan.
RM dan audit. Jadi sebagaimana dijelaskan bahwa RM ini membahas pendekatan manajemen risiko berlaku untuk semua industri dan mencakup semua jenis risiko. Jadi RM ini tidak hanya membantu terhadap risiko-risiko yang beberapa saja, namun RM ini lebih membantu suatu entitas itu untuk menghadapi jenis-jenis risiko yang dapat terjadi di perusahaan tersebut. Jadi RM ini merupakan alat penting untuk mengelola dan memahami pengendalian internal dengan lebih mempertimbangkan risiko entitas saat memahami dan mengevaluasi pengendalian internal. Maksudnya di sini adalah RM ini dia lebih memfokuskan pengendalian internalnya pada bagian entitas, pada risiko-risiko bagian entitas. Maksudnya di sini adalah RM ini merupakan suatu alat untuk mengelola dan memahami pengendalian internal yang lebih berfokus pada risiko entitas. Jadi kesimpulannya itu, RM merupakan alat penting untuk memahami berbagai risiko perusahaan menghadapi hari ini. Karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, RM ini lebih memfokuskan untuk menghadapi risiko-risiko yang timbul pada entitas ataupun perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kerangka kerja atau proses RM ini. Jadi, auditor internal itu akan menghadapi risiko dan masalah manajemen risiko di banyak bidang audit, di mana ada melakukan review, dan auditor internal efektif harus memahami proses manajemen risiko tersebut. Makanya, oleh sebab itulah, kerangka RM ini dapat membantu auditor untuk menguraikan pendekatan manajemen risiko yang berlaku untuk semua industri dan mencakup semua jenis risiko, bagaimana telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, RM ini juga menyediakan platform yang sangat baik untuk mempertimbangkan keseluruhan lingkungan risiko perusahaan. Selain itu, setiap tinjauan audit internal terhadap proses RM ini, perusahaan harus direncanakan melalui pendekatan perencanaan proyek audit internal dengan menggunakan beberapa alat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah proses flowcharting. Jadi flowchart proses ini dapat berguna dalam menggambarkan bagaimana manajemen risiko beroperasi di perusahaan ini. Nah, flowchart ini juga membutuhkan melihat dokumentasi yang disiapkan untuk proses yang berkaitan dengan risiko. Yang kedua adalah tinjauan bahan risiko dan pengendalian. Jadi proses RM ini sering menghasilkan hasil volume bahan panduan yang besar, prosedur terdokumentasi, format laporan, dan mungkin sering ada nilai audit internal untuk meninjau risiko dan kontrol bahan dari perspektif efektivitas. Yang ketiga adalah benchmarking, yaitu proses melihat fungsi di lingkungan lain untuk menilai operasi dan mengembangkan pendekatan yang lebih baik berdasarkan praktik terbaik. Yang keempat adalah kuesioner. Jadi metode ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai efektivitas RM dari banyak orang, dan kuesioner dapat dikirim ke pemangku kepentingan yang ditunjuk permintaan informasi spesifik. Ini seringkali merupakan alat ataupun teknik audit internal yang sangat berharga. Nah, selanjutnya adalah manajemen risiko dan RM dalam catatan perspektif. Memang karena kedua model kerangka terlihat sangat mirip pada pandangan pertama, sangat mudah untuk kita mengabaikan karakteristik unik RM, padahal mereka merupakan dua komponen yang sangat berbeda. Nah, tiga dimensi kerangka RM itu lebih membantu menempatkan risiko dan masalah pengendalian internal dalam perspektif yang lebih baik saat mengevaluasi kepatuhan SOX. Namun, walaupun itu, seiring berjalannya waktu, RM ini menjadi semakin penting dan mendapatkan pengakuan karena semakin banyak perusahaan yang memahami dan mengadopsi kerangka kerja RM ini. Oleh sebab itu, audit internal itu harus memiliki pemahaman CBOK tentang RM dan berkonsultasi dengan manajemen untuk memastikan implementasi yang lebih efektif di kemudian harinya. Sekian presentasi kami. Terima kasih.